Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iksan Surya Putra dari kelas MPRN 4F Liugong. Pada topik kali ini saya akan menjelaskan beberapa prosedur, yaitu sebelum menghidupkan engine dan prosedur menghidupkan engine pada eskavator 922E Liugong. Jadi di sini ada beberapa instruksi yang saya dapat dari e-book Liugong. Jadi sebelum dioperasikan, hal-hal yang kita perlu perhatikan adalah pastikan bahwa unit selalu dalam keadaan bersih, tidak ada kebocoran oli pada handrail dan steps pada mesin. Lalu di sini sebelum mengoperasikan, operator dilarang melompat ke dalam mesin. Lalu di bagian sini cek selalu inspeksi area pada mesin seperti baut, trash build up, oli hidrolik, sistem pendingin, apakah ada part yang rusak dan part yang masih bagus. Lalu cek sekeliling mulai dari depan, belakang, kiri, sisi kanan, lalu bagian kabin, dan yang terakhir travel motor. Lalu kita akan beralih ke prosedur menghidupkan engine. Jadi engine ini di starting pada saat kondisi di bawah normal temperatur atau di bawah temperatur normal. Pertama, kita perlu mengaktifkan baterai disconnect switch. Setelah baterai disconnect switch itu dihidupkan, kunci akan berpindah dari 0 ke 1 atau posisi I, position. Lalu yang kedua, masuk ke dalam unit atau keluar dengan menggunakan safety regulation. Lalu yang ketiga, tutup pintu saat masuk ke kabin. Lalu cek kondisi bangku, lalu sabuk pengaman dalam kondisi baik. Lalu yang keempat, pastikan pilot shut over lever itu dalam posisi mengunci. Jika belum mengunci, pastikan dikunci terlebih dahulu. Lalu yang kelima, ada cek selalu hand control atau panel-panel kontrol yang ada di dalam kabin. Pastikan hand control lever dan travel control level itu dalam posisi netral. Jika belum netral, wajib dinetralkan terlebih dahulu. Untuk gambar nomor 1 itu, dia ada hand control lever. Yang kedua, ada travel control lever. Yang keenam, cek posisi throttle switch pada posisi low atau posisi pelan, kecepatan rendah. Karena jika throttle switch berada di bagian high speed atau kecepatan tinggi sebelum engine di start, maka
komponennya akan mengalami kerusakan. Lalu yang ketujuh, putar kunci kontak ke posisi on, lalu nyalakan tenaganya atau power. Sebelum dinyalakan, kemudian dinyalakan terlebih dahulu klakson untuk memberitahu bahwa unit tersebut akan dioperasikan. Lalu yang kedelapan itu cek selalu monitor dan instrumen yang ada ketika mesin mulai menyala. Oh maaf, ini sebelum menyala. Jadi periksa panel-panel kontrol dan instrumen yang ada pada kabin. Lalu yang kesembilan, putar kunci ke bagian start switch atau start untuk menghidupkan mesin. Dalam kondisi normal, mesin akan mulai bekerja pada 10 detik. Setelah 10 detik, kembalikan posisi kunci dari start ke on position. Setelah itu, tunggu 5-10 menit untuk posisi idle. Lalu di sini ada engine warm up. Yang pertama itu posisikan saklar kunci kontak ke posisi start untuk menghidupkan mesin. Pada normal kondisi atau kondisi normal, mesin akan hidup pada 10 detik. Setelah 10 detik, lepaskan kunci ke posisi on. Lalu biarkan mesin tersebut hidup dan idle speed setelah menghidupkan mesin. Lalu cek selalu pendinginan temperatur gauge atau jarum indikator pendinginan. Lalu jalankan mesin di posisi speed setelah coolant temperatur berada di 55 derajat dan temperatur oli mesin berada di 45 derajat. Lalu cek ke bagian perlampuan, indikator, klakson, lalu wiper dalam kondisi normal. Lalu ubah posisi throttle switch ke posisi tengah dan biarkan mesin tersebut berjalan selama 5 menit. Lalu bagaimana untuk hydraulic system warm up-nya? Yang pertama, tekan pilot shut off lever ke bagian unlock position atau lepas kunci pengunciannya. Yang kedua, operasikan hand control lever secara perlahan yang berhubungan dengan silinder boom, bucket silinder, dan arm silinder secara berulang selama 5 menit untuk mempercepat temperatur hidrolik oli yang ada di dalam boom. Ini untuk bagian
informasi operasinya. Lalu ini untuk posisi berjalan. Yang pertama, tekan pilot shut-over lever ke posisi tidak terkunci atau dalam posisi bebas. Lalu naik atau turunkan travel pedal atau hand travel control lever yang di backward. Lalu ketika dimajukan, maka posisi pedal ke atas. Namun jika untuk ke belakang, maka posisi travel pedal ke bawah. Sekian presentasi mengenai cara pengoperasian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.